Saya minta maaf. Aku tertidur. Tidak masalah. Beristirahat. Tetesannya sudah selesai. Oke. Aku pikir aku akan mengeluarkan. Anak baik. Ngomong-ngomong, jam tugasku sudah berakhir. Aku pikir aku harus menemuinya. Saya ingin mengetahui kesehatannya. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, Zaiba dulu tinggal di lingkunganku sebelumnya. Dia memberitahuku bahwa itu milikmu. Istrimu telah meninggal dunia. Saya minta maaf. Ngomong-ngomong, kamu sangat berani bahwa Anda membesarkan bayi prematur dan tanpa ibunya. Tuhan telah memberimu keberanian. Ketika itu menjadi tanggung jawab. Jadi Tuhan buatlah suatu jalan. Berdoa saja bahwa kita tidak perlu datang ke rumah sakit ini. Aku tidak mendapatkan banyak kesenangan darinya. Ya, jika Tuhan berkehendak. Sekarang dia terlihat lebih baik. Dia jauh lebih baik. Tetapi saya tetap menyarankan Anda untuk mengunjungi dokter spesialis besok. Ya baiklah. Mendapatkan. Apa kabarmu? Terima kasih banyak atas waktu Anda. Tidak apa-apa. Sampai jumpa besok, oke? Oke. Dan jika kamu menginginkan sesuatu. Terima kasih banyak. Mendapatkan. Sayang, apa kabarmu sekarang? Mendapatkan. Oke, sekarang aku mengerti. Dia adalah bayi kamu. Itu adalah berkat Tuhan. Lihat Nyonya. Saya tidak bekerja di banyak rumah. Saya memiliki 3 anak kecil. Hanya jika takdirnya buruk, jadi kami harus bekerja. Lalu di mana kau akan meninggalkan anak-anakmu? Kamu harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sebenarnya, aku akan menitipkannya pada ibu mertuaku. Suamiku yang malang. Dulu dia pernah mendirikan kios sayur. Suatu hari terjadi ledakan. Dan sayangnya, aku menjadi janda. Saya mendengar bahwa pemerintah akan membantu, tapi mereka belum membantu kita. Pemerintah hanya membuat alasan. Tidak membantu. Hanya, dorongan ini telah membawaku ke pintu rumahmu. Aku akan menjaga adikmu sepenuhnya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hanya, aku tidak bisa begadang di malam hari, tapi saya akan datang pagi-pagi. Saya akan menagih 12.000 rupiah. Saya akan mengerjakan semua pekerjaan anak Anda, mencuci pakaiannya, mandinya, mencuci semuanya. Oke, beritahu aku, apakah kamu punya telepon? Sebenarnya aku ingin ayahku datang terlebih dahulu, baru aku bisa berbicara dengannya. Dan kemudian aku akan beritahu kau. Berikan aku nomormu, aku akan berbicara dengan Baba dan memberitahumu. Ya, hubungi saya di nomor ini. Saya akan datang. Mungkinkah itu bisa menjadi sumber pendapatan bagi saya? Oke, baiklah. Kamu pergi. Itu akan menjadi sumber daya Anda. Karena ayah kami bersedia melakukan apa saja demi putranya. Apakah kamu sudah melihat kakak? Dia mempekerjakan pengasuh pada 12-15K untuk putranya. Tapi tidak bisa menyewa pembantu untuk ibu. Abir. Mama tidak setuju jadi pembantu, bukan ayah. Lihat. Jangan terlalu curiga. Hidup akan sulit jika Anda terlalu banyak berpikir. Hidup sudah menjadi sangat sulit. Apa yang bisa lebih sulit? Abi. Apa yang dapat aku lakukan terhadap gadis ini?
keberanianmu, begadang sepanjang malam di sini dan kemudian pekerjaan klinik. Anda sebaiknya pergi lebih awal dan beristirahat secukupnya. Hei, apa yang bisa kukatakan padamu? Menyembunyikan lingkaran hitam ini. Tidur juga tersembunyi dariku di suatu tempat. Sekarang saat sudah mati. Sepanjang malam dihabiskan untuk tetap terjaga. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana hari ini? Atau pasar? Ya, aku sedang berpikir untuk pergi ke pasar. Mari kita lihat. Maukah kamu membawakan shawl untukku? Terlalu tua. Ibu saya tidak tahu banyak tentang shawl. Anda menginginkan sesuatu yang lain atau hanya shawl? Hanya sebuah shawl. Kirimi saya pesan, jika Anda ingat sesuatu. Dan dengarkan, pasien ini yang di depan. Kondisinya sangat buruk. Terus periksa tekanan darahnya dan bangun untuk melakukan ronde. Kalian jadi terbiasa istirahat. Ayo cepat. Oke, selamat tinggal. Halo. Halo, Kamu mau pergi sendirian kemana? sebenarnya saya sedang mencari mobil. Saya kira mungkin ada beberapa yang berhenti otomatis berikutnya. Hei, silakan masuk. Aku akan mengantarmu. Tidak, Anda tentu akan terganggu. Oh tidak. Saya juga akan bertemu Zeba dengan dalih ini. Terima kasih banyak, Anda sangat baik. Ayo Sami, ayo masuk ke dalam. Halo sayang Sami. Ayo kita pergi. Mama, Ya, aku sedang pergi. di mana? Di tempat Abir. Tidak perlu pergi ke sana. Dia adalah gadis yang sangat kasar dan berpikiran buruk. Lebih baik bagimu menjauh darinya. Dan lagi pula, di perusahaannya kau tak akan mendapat imbalan apapun jika tidak ada paksaan. Aku bersumpah aku tidak akan kembali ke rumah itu. Lihat Abrar. Naik turun adalah bagian dari kehidupan. Namun hal itu seharusnya tidak memengaruhi hubungan kita. Anda bisa saja menelepon dari rumah sakit. Aku akan datang atau aku akan mengirim Arham. Beritahu saya, setidaknya saya bisa melakukan ini. Kamu sudah begitu banyak menolongku. Saya tidak dapat meminjamkan uang kepada mereka. Doakan saja aku, kawan. Setelah Shagufta, hidupku menjadi begitu sulit. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Abrar, aku dulu. Aku ingin bicara denganmu lama sekali. Tapi aku tidak punya keberanian. Lihat. Sekarang kamu harus keluar dari kesedihan Shagufta. Lihat, anak-anakmu hanya tidak ingin kau bersama mereka. Anda harus berbuat lebih banyak untuk mereka daripada ini. Dan saya dengar Anda mengambil cuti panjang dari kantor. Apa jadinya setelah melakukan hal tersebut, saudaraku? Pada akhirnya kamu harus kembali. Bagaimana jadinya? Apakah Anda mendengarkan ini? Dia bahkan tidak membiarkanku menangis terseduh-seduh untuk Shagufta. Aku datang. Kamu tahu apa itu Zaiba? Ketika orang mengatakan hal-hal seperti itu, wanita itu menunggu pria itu. Carilah jalannya. Buatlah dirinya cantik untuknya. Dan dia menghabiskan seluruh hidupnya untuknya. Jadi semua hal ini tampaknya sangat tidak nyata. Saya tidak percaya pada hal-hal ini. Jadi, dengarkan Fehmi, tidak adakah seorang pun yang pernah melihatmu seperti itu? Hei, pekerjaanmu seperti ini, kamu harus bersama pria setiap hari dan malam. Mungkin itu sebabnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat kita. Pria menginginkan. Tercakup. Wanita dalam abaya. Tapi kau tahu apa Zaiba? Jika ada seorang pria akan pernah melihat ke arahku. Oh. Saya juga akan membuat rumahnya menjadi tempat yang lebih baik.
Itu akan sangat hebat. Pasti ada 4 anak yang berlarian ke sana kemari, tidak hanya 1. Wow. Seperti apa kehidupan nantinya? Jadi kamu akan menghabiskan hidupmu yang sulit dengan membesarkan anak-anak saudara perempuanmu. Kamu masih punya waktu, Fehmi. Mulailah berpikir tentang diri Anda sendiri. Orang-orang ini bersamamu hanya karena penghasilan Anda. Jika kamu berhenti memberi sekarang, mereka akan mengangkatmu dari kepalamu dan melemparkanmu ke tanah. Dan mereka bahkan tidak akan memperhatikan Anda. Anda benar. Saya tahu segalanya. Tapi apa yang harus dilakukan? Ketika aku memikirkan diriku sendiri, ada banyak depresi. Waktu berhenti. Dan tidak akan lulus. Itulah mengapa saya melakukan 2 pekerjaan. Bahwa aku tidak memikirkannya, itu tidak akan menjadi sedih. Dengarkan, Fehmi. Satu hal, itu baru saja terlintas di pikiranku. Pikirkanlah dengan hati-hati. Lihatlah, Tuhan memberi petunjuk pada pria itu. Saudara Abrar adalah orang yang sangat baik. Itulah yang aku katakan padanya beberapa hari yang lalu, bahwa Abrar saudaramu rumahmu membutuhkan seorang wanita yang cerdas. Hal yang sama aku katakan padamu. Anda akan menemukan orang bijak seperti Abrar, brother. Kamu akan menetap di rumah. Kamu akan menetap, Fehmi. Hei Zaiba, apakah kamu sudah gila? Menikah? Mengapa saya harus menikah? Kehilangan kebebasanku? Kenapa? Aku sangat menyukainya. Aku tidak akan kehilangannya. Pernikahan. Dan lihat, jika itu terjadi di waktu yang tepat, pernikahan itu akan. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Aku tidak ingin membuat diriku sakit kepala tanpanya. Alasan apapun. Anggaplah aku sebagai teman atau saudaramu, di usia berapapun. Kebebasan membawa aib padanya. Lihat, menikahlah dan berumah tangga. Hari-harimu dan malam-malammu akan beristirahat. Maka Anda akan mencintai rumah Anda. Dan kenyamanan rumah juga. Zaiba, pikirkan sendiri, itu tidak masuk akal. Dia adalah ayah dari 2 orang putri muda. Mengapa dia mau menikah denganku? Katakan padaku, mengapa dia melakukan hal itu? Bodoh. Serahkan padaku. Jangan khawatir dan pikirkanlah dengan bijak. Saudara Abrar sangat baik. Dia selalu membuat Syagufta senang. Kedua putrinya akan segera menikah. Dan jika Anda berbicara tentang Nak, dia akan selalu bersamamu, Fehmi. Pikirkanlah tentang hal ini. Tidurlah sayang kecilku, tidurlah sayang kecilku. Sayangku yang cantik. Tidur. 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 Tidurlah sayang kecilku, tidurlah sayang kecilku, tidur tidur tidur. Tidurlah sayang kecilku, tidurlah sayang kecilku, tidur tidur tidur. Tidurlah sayang kecilku, tidurlah sayang kecilku, tidur tidur tidur, tidurlah sayang kecilku, tidurlah sayang kecilku, tidur tidur tidur. Tidurlah sayang kecilku, tidurlah sayang kecilku, tidur tidur tidur, tidurlah sayang kecilku, tidurlah sayang kecilku, tidur tidur tidur. Tidur. Tidurlah sayang kecilku, tidurlah sayang kecilku, tidur tidur tidur, tidurlah sayang kecilku, tidurlah sayang kecilku, tidur tidur tidur. Selamat ulang tahun untukmu. 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 Halo. Kamu ada di mana? Lihat jam berapa sekarang. Kamu tahu jam berapa sekarang? Betapa kesalnya aku jika kamu sedikit terlambat. Kenapa kamu tidak? Sudah pulang? Maaf sekali, saudari. Aku baru saja akan menelponmu. Sebenarnya kami merencanakan ulang tahun Kiran setelah kuliah. Pesta ulang tahun di rumah? Ya, dia sedang memberikan hadiah. Jadi kami semua datang ke rumahnya. Abir, setidaknya kau bisa memberitahuku kemana kau pergi. Kamu pergi ke rumah seseorang tanpa berpikir panjang. Apa yang terjadi, saudari?
Dan bagaimanapun juga, aku sudah keluar setelah sekian hari. Aku tidak ingin pulang. Itulah sebabnya aku datang ke rumah Kiran. Sekarang, biarkan aku bersantai sebentar. Bayi kecil. Bayiku yang cantik. Apakah saya benar? Sayang. Aber datang saat ini. Jam berapa sekarang pulang kuliah? Bersyukur. Anda ingat sesuatu selain bayi ini? Waktu kuliah Aber, bahwa dia tidak pulang ke rumah. Sehat. Ingatkan kamu bahwa kami berdua juga putrimu? Bagaimana aku bisa melupakan putriku? Yang suka melihatku dalam ketidakberdayaan. Tapi dia tidak suka menggendong orang polos ini di tangannya seperti itu adalah dosa. Saudari, menangis adalah takdirnya. Biarkan dia menangis. Sebaiknya kau tidak bicara padaku sekarang. Sayang. Dirimu sendiri. Lihat apa yang ayahmu bawa untukmu. Oh, bayiku. Jika ibumu masih hidup, jadi dia akan melakukan semua ini untukmu. Lihat bayi di sana. Jika ibumu masih hidup, dia pasti sudah melakukan semua ini. Lihatlah itu, ayahmu membawakan untukmu. Jangan menangis. Sebenarnya, dia menangis sepanjang hari. Saya membawakannya untuknya dari saudara Ashar. Mungkin dia akan merasa lega. Jadi bawakan ibu lain untuknya. Tanpa ibu, dia tidak akan tenang. Satu-satunya perbedaannya adalah kamu tidak melihat air mata kami, tapi kamu mendengar semua suaranya. Anda benar. Aku sudah kehabisan kata-kata untuk menjelaskan diriku sendiri. Aku mendengarnya. Kakak perempuan setara dengan ibu. Kamu kakak jenis apa? Jiwa malang ini terus menangis dan menderita. Dan Anda tidak pernah melihat ke belakang. Aber masih muda, dia tidak bijak, dia tidak mengerti. Ayah, Aber tidaklah bodoh. Dia yang paling sensitif dibanding kita semua. Dia adalah orang yang paling disayang oleh ibu. Kamu tahu. Sekarang dia mencari cara untuk melarikan diri dari rumah ini. Hari ini dia pergi ke rumah temannya. Karena dia tidak suka rumah ini. Oh, apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana aku bisa menyenangkan kalian berdua? Aku bahkan tidak begitu sendirian saat itu ketika orang-orang yang aku sayangi meninggal saat gempa bumi. Ibumu tidak berbuat baik padaku. Dia bahkan tidak bernapas dengan benar. Dia telah menyerahkannya padaku.
Hei, aku tidak tahu bagaimana cara membesarkan anak. Itu keputusanmu sendiri. Anda menginginkan seorang anak laki-laki, dan ibu menginginkan kebahagiaanmu. Dia bukan hanya anakku. Dia juga saudaramu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Karena dia, ibu kita tidak bersama kita. Kamu akan membawakan ibu lain untuknya. Apa yang akan terjadi pada kita? Ibu kami tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah. Hai Zaiba, semoga Tuhan membimbingmu. Apa yang kau lakukan padaku? Saya terlihat baik. Baunya tak sedap. Ngomong-ngomong, wanginya dari Pak Abrar enak banget. Itu bagus. Wow. Halo Tuan, membentang. Aku baru saja memikirkanmu. Ya, pergilah ke sana sebelum pukul 4 sore. Jangan khawatir, bayi Anda akan diperiksa terlebih dahulu. Ya. Oke, baiklah. Selamat tinggal. Momina, ada apa denganmu? Arham telah mencari Anda dan Anda ada di sini. Biar aku panggil dia ke sini. Jangan panggil dia. Saya harus pergi ke toko buku. Saya sedang terburu-buru. Jadi pergilah bersamanya. Dia sudah lama mencarimu. Apa yang terjadi? Beritahu saya. Dia terus mencarimu. Kamu bersembunyi darinya. Bagaimana jika kamu bermain? Beberapa permainan berakhir bahkan sebelum dimulai. Katakan padanya. Hei, kenapa aku harus memberitahunya? Ten, membuka. Sangat mudah menjadi seorang ayah dan dipanggil ayah. Namun masalahnya hanya ada pada pihak ibu. Penganiayaan itu adalah bahwa tak seorang pun mengerti masalahnya. Tapi salut untuk keberanianmu. Anda adalah ibu dan ayah dari anak ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memampukan saya untuk bisa mengambil tanggung jawabnya. Kalau tidak, saya tidak mampu melakukan ini. Kamu benar. Tapi lihatlah, sungguh anak yang sabar. Dia bahkan tidak menangis. Mungkin anak-anak tanpa ibu. Tuhan memberi mereka kesabaran. Sehat, setelah suntikan ini, dia juga akan mengalami demam dan nyeri. Jadi mungkin dia menangis sedikit. Jika kesehatannya memburuk. Jadi ini obatnya. Setengah sendok teh. Beri dia keduanya. Ya jika dia demam tinggi. Baiklah. Terima kasih banyak dokter.
Suatu hal yang sangat penting telah terlaksana hanya karena Anda. Kalau tidak, saya tidak ingat bahwa dia harus divaksinasi. Anda sedikit terlambat, tapi itu tidak masalah. Lihat, saya telah membuat kartu. Kapanpun Anda memvaksinasinya. Jadi daftarkan diri Anda pada kartu ini. Oke, baiklah. Jadi Anda akan mengingatnya. Tentu saja saya akan mengingatnya. Saya tidak bisa melupakannya sekarang. Dan kami akan datang kepada Anda untuk vaksinasi. Sami sudah terbiasa dengan tanganmu. Tidak apa-apa, tapi jangan merusak kebiasaan Anda. Klinik ini jauh dari rumah Anda. Jika ada klinik di dekat rumah Anda juga bisa memvaksinasinya. Ya. Terima kasih banyak. Ten, membuka. Jika ada masalah, hubungi saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, apa yang terjadi? Tunjukkan padaku. Aku akui, hubungan antara aku dan Momina tidak berjalan baik. Baiklah, saya tahu pemikiran ibu saya adalah pemikiran abad ke-20. Namun di beberapa titik, dia baik-baik saja. Dan saya tidak peduli dengan pikirannya. Ini hidup saya dan Momina. Dia belum siap untuk memahami ini. Dia gadis yang bodoh sekali. Ini adalah masalah yang sangat serius. Aku pikir itu hanya kesalahpahaman antara kalian berdua, tapi seluruh keluarga terlibat di sini. Dan inilah ibu-ibu kita yang emosional. Sangat sulit untuk menjelaskannya. Jadi saya bersedia mengatasi kesulitan ini. Aku akan berjuang untuknya lagi. Setidaknya dia harus mendukung saya dalam hal ini. Saya menghentikannya. Saya mencoba menjelaskannya juga, tetapi dia tidak mendengarkanku. Dia sangat keras kepala. Dan kamu tahu itu, apa yang telah dikatakan sebelum pergi? Dia mengatakan bahwa beberapa permainan mereka berakhir sebelum mereka mulai. Untuk itulah dia berbicara. Tidak ada yang kalah dalam hal ini. Sebaliknya, kehidupan dan kebahagiaan keduanya. Katakan padanya, jika saya tetap, dia akan menangis sepanjang hidupnya. Anda. Siapa kamu? Ya, saya punya janji di sini. Anda punya janji? Ten, membuka. Anda harus bersuara menentang kebrutalan ini. Penunjukan orang lain untuk menggantikan Anda adalah ketidakadilan total. Orang-orang ini telah memanfaatkan keterpaksaan Anda. Orang-orang datang kepada kami dengan masalah mereka. Dan penganiayaannya adalah, kepada siapa kita harus mengadukan masalah kita. Orang-orang melihat wajah saya setelah mendengar masalah saya. Seperti aku berbohong. Sekarang siapa yang akan menjelaskan kepada mereka bahwa keinginan untuk sayang adalah milikku. Namun itu kehendak Tuhan. Tuan Abrar, bagaimana keadaan putra Anda sekarang? Melihat kondisinya, aku tidak percaya dia akan bertahan hidup begitu cepat. Semoga Tuhan memberimu keberanian. Kau telah menunjukkan menjadi seorang ibu. Semoga Tuhan memberinya umur panjang. Amin. Selain kesehatan, doakan juga agar ia panjang umur. Dia akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Sekarang, cobalah untuk meraup untung. Jika pekerjaan Anda akan tetap ada, jadi kebutuhannya akan terpenuhi. Anda harus mengatur pengasuh tetap untuknya. Dan ya, putri-putri Anda juga sangat cerdas. Berikan mereka tanggung jawabnya, dan Anda fokus pada tempat duduk Anda. Hanya jika dia mendapat kursi. Di sini situasinya berubah setiap jam. Tuan, saya juga sudah bilang pada Anda, bahwa pemiliknya tidak kami sayangi. Tetapi, setelah kematian istrimu, kamu telah menghilang dari sini. Seperti bukan istrimu, kamu telah meninggalkan dunia ini. Tuan Paraca Sahib seharusnya percaya pada Anda. Itu adalah
adalah lelucon yang bagus, mengurus anak di usia ini, dan mengurus orang lain. Saudara Abrar telah memanfaatkan kebaikan saya, cukup baik. Dan Kausar ini, dia belum datang. Ketika dia datang, aku akan membawanya keluar rumah. Apa gunanya pengasuh seperti itu? Siapa yang tidak sadar tentang anak? Apa-apaan itu? Di mana ponselku? Biar aku telepon Abrar. Ini basah. Halo, Saudara Abrar, jika Anda harus pergi ke kantor, setidaknya Anda harus berhenti, Momina atau Aber. Baik putrimu maupun pengasuhmu tidak layak. Untuk apa kamu membayarnya? Dia libur setiap hari. Lihat Abrar Bhai, aku juga punya banyak pekerjaan di rumahku. Sudah berapa lama aku menggendong Sami di lenganku? Maaf Pak, itu panggilan yang sangat penting dari rumah. Saya pikir pekerjaan ini tidak begitu penting bagi Anda. Tetapi tidak mungkin bagi kami untuk membiarkan kursi itu kosong terlalu lama. Untuk menguntungkan perusahaan, saya harus membuat keputusan itu. Apa yang sedang Anda bicarakan? Pekerjaan yang mengurus rumah tanggaku, mengapa aku tidak boleh menganggapnya penting? Pak, file ini menanyakan saya. Mengundurkan diri. Tan, membuka. Berkas ini telah disiapkan atas perintah ketua. Dan apakah akan tetap mempertahankan Anda di perusahaan atau tidak? Itu keputusan ketua. Ini salah, Tuan. Aku ceritakan padanya tentang kompulsiku. Istriku meninggal dunia. Anakku. Dia ada di rumah sakit. Di ruang ICU. Bayi kamu, Anda memiliki anak kecil. Ya. Saat kelahirannya, istriku meninggal. Pak, saya memberi perusahaan ini waktu 15 tahun. Bagaimana bisa kau berlaku tidak adil padaku? Tuan Abrar, saya tidak melakukan ketidakadilan. Saya hanya memberitahu Anda keputusan perusahaan. Jika Anda menghendaki, Anda dapat menemui ketua terkait hal ini. Aku melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Ya. Terima kasih, Tuan. Selamat malam Tuan. Sebenarnya, aku membuatnya tidur. Ngomong-ngomong, aku berjalan sambil menggendongnya sejak pagi, tapi nangisnya banyak banget. Kayaknya dia sakit perut. Anda harus menemui dokter untuknya. Tidak ada rasa sakit di perutnya. Jangan membuat hal-hal sendiri. Dimengerti. Halo sayang. Halo. Hai. Siapakah yang menaruh celak mata ini di matanya? Siapa yang menyuruhmu menaruh celak mata pada matanya? Apakah kamu sudah gila? Oh, kebanyakan wanita menggunakan celak mata, dan Anda menaruhnya di mata bayi. Itu ada di meja rias, jadi aku taruh di matanya. Kau membuat mata anak terlihat lebih besar. Bukannya membuat mata lebih besar. Itu berbahaya. Jangan juga menaruhnya ke mata anak-anak Anda. Bodoh, jadi kamu memang bodoh. Apa ini? Tempat makannya terbuka, susunya tumpah.
Kau tidak melakukan pekerjaanmu dengan hati-hati, dan kau sibuk menempatkan call. Atau menonton TV. Pergi, keluar dan lihat siapa yang datang. Oh anakku, ayo, 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 ayo. Dia merusak matamu. Ayo, 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 ayo dia menaruh call, kawan. Ini gadis yang gila banget. Ayo. Kita bersihkan. Aku tidak tahu. Siapa yang menaruhnya, kenapa tidak dihapus? Hei, apa yang sedang kamu lakukan?